Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi dzikir nafas selama 30 menit sudah selesai. Alhamdulillah malam ini ada yang dipandu dzikir nafas ya tadi. Setelah beliau dzikir nafas di sini, alhamdulillah sensasi-sensasi cahaya udah masuk. Biasanya kalau baru dipandu dzikir nafas terus cahaya sudah datang ya, biasanya cepet. Cuman ya tetap nanti ya untuk yang pertama dipandu dzikir nafas itu ketika kita masuk ke wilayah dzikir nafas ya, itu seiring juga dengan kita berbenah kolbu. Dangdan atikah? Dangdanan kah? Ya artinya ya nyewot ya jadi tutugi bae, ya pelit ya jadi tutugi bae, mohon kah? Bari belajaran. Supaya apa? Ya supaya dzikir nafas engko ki ning wilayah keheningan ki bisa cepat masuk. Artinya di wilayah keheningan itu bisa cepat masuk itu ya, walaupun di dalam diri kitanya ada sepelik cahaya. Nah, bisa saja nanti cahaya ini yang berkunjung dan yang dikunjungi gitu. Bisa nekani, bisa ditekani. Bakat cahaya, sing nekanannya apa? Cahaya. Ya cahaya maning. Ya manusia itu kan makhluk cahaya, nur ilahi. Jadi kita ini semuanya yang hadir di sini adalah percikan cahaya ilahi. Oke. Untuk Gus Jaki, Gus, silakan Gus diurai. Tadi dari dzikir nafas ada sensasi-sensasi apa saja? Silakan diurai dari awal sampai akhir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dzikir nafas telah kita lakukan bersama malam Jumat ini. Iya. Dan sensasi saya saat ini tadi waktu sebelum mulai masuk ke alam bawah sadar, ya, saya pertama itu melihat itu guru, sesosok laki-laki di ujung sana berdiri, rambutnya panjang. Terus di dahinya itu ada apa, cahaya warna hijau seperti permata hijau besar sekali. Cuman menatap aja guru, menatap. Oh, dari sana ngelihat ke sini ke yang dzikir nafas. Ya, itu lama banget. Saya juga sempat tersenyum, tapi nggak ada dialog dengan beliau. Iya. Nggak ada dialog. Jadi beliau itu hadir ya ketika kita baru memulai dzikir nafas di sini. Beliau sudah ada sebelum mulai. Oke. Nah, setelah masuk mulai dzikir nafas, baru tercium itu guru, wangi sekali, wangi. Nggak tahu, baru mencium bau wangi seperti itu, wangi sekali. Wanginya wangi bunga melati atau apa? Bukan bunga, nggak tahu wangi seperti itu. Setelah itu banyak cahaya yang kayak senter gitu ke mata tuh. Oh, saya hiraukan aja guru. Iya. Saya fokus, nggak menghiraukan itu cahaya. Iya. Fokus. Setelah itu saya cuman keliling-keliling di sini di alam bawah sadar ini guru. Iya. Di sekitar majelis ya. Oke. Setelah itu saya bertemu dengan beliau. Iya. Prabu Siliwangi, tapi bertelanjang dada, beliau nggak pakai mahkota, biasa, sederhana. Oh, bertelanjang dada, kayak orang-orang dulu. Iya, kayak orang dulu. Oke.
Dan baru di situ saya ada dialog dengan beliau. Ya sebenarnya mah di telanjang dada itu Gus sebenarnya ada simbol kesederhanaan. Ada simbol kesederhanaan ya, dan hidup tampil apa adanya. Nggak ada keterikatan dengan pencitraan gitu. Oke, lanjut. Ya, telanjang dada, rambutnya panjang, Prabu Siliwanginya. panjang. Ya. Baru setelah itu di situ saya ada dialog dengan beliau. Sampurasun. Nasihat yang beliau sampaikan begini guru, kurang lebihnya nyamankan dirimu, nyamankan dirimu. Kenyamanan adalah yang Tuhan inginkan untuk setiap ciptaannya. Oke. Dalam kenyamanan hadirnya Tuhan dapat kamu rasakan. Setelah nyamannya hatimu, buatlah nyamannya tempatmu berpijak. Setidaknya ketika ada orang yang singgah, orang itu dapat merasakan nyamannya tempat ini. Setelah itu beliau pamit dan beberapa saat kemudian ada suara dulu. Suara dulu, ada suara lagi pakainya bahasa Sunda. Iya. Suara seorang. Oh, suara dulu yang ini ya. Oke. Suara dulu seorang wanita tua yang berbicara suaranya. Suara perempuan ya. Suara perempuan. Iya. Bahasanya bahasa Sunda. Pakainya bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Bos. Jang, begini kalimatnya. Jang, dina kahadean aya kagorengana. Dina kagorengan aya kahadeana. Hade goreng teu aya ngaruh kalengkah sorangan. Mung hate nu alus lalampahanna nu ditempo. Mung hate nu alus lalahan. Hate nu alus jeung lalampahanana nu ditempo. Gitu ya. Setelah itu saya mencari suara-suara itu, baru ketemu dengan beliau. Iya. Di pojok sana. Di sebelah majelis, di samping majelis. Dia memakai apa, duduk apa ya? Caping ya, caping ya. Oke. Caping. Baju putih, duduk sambil bersila. Saya menghampiri beliau. Iya. Beliau memperkenalkan dirinya Nyai Tosa, guru. Oh, Nyai Tosa ya. Nyai Tosa tuh sesepuh di sini, sesepuh di Susukan. Ya. Tapi bahasanya Sunda gitu. Iya, tapi bahasanya Sunda ya. Ya mungkin kan terah-terah dulu apa gitu kan, namanya juga orang zaman dulu kan gitu. Oke, terus setelah ketemu Nyai Tosa gimana, Gus? Itu di akhir waktu itu. Iya, di akhir. Tapi di pertengahan dan sampai akhir itu semut itu banyak sekali, kayak rasa semut di gitu, badan itu. Iya. Mungkin ini yang saya. Jadi kayak sekujur badan gitu ke semutnya. Iya. Oke. Jadi semut itu kan kalau dikir nafas itu kan simbol ini, Gus. Simbol apa ya? Kalau kayak dulu mah pernah denger nggak namanya batu bisa? Batu bisa tuh. Bisa ya. Ya artinya batu bisa tuh umpamanya ke patil sembilang ya, ke ini gigit ular gitu kan. Nah, batu bisa itu kan batu bisa tuh ketika ditempelin umpamanya di sini digigit ya Gus ya, ditempelin batu bisa Gus ya. Nah, batu bisa ini nyerap Sopan, diserap, jadi bisanya itu diambil itu maksudnya diserap gitu, diminum. Nah, cuman kalau batu bisa tuh Gus, kalau batu bisa nih, kalau dipakai udah nyerap racun nih, keserap racun nih ya. Nah, nanti dia terjatuh sendiri. Iya. Nah, ketika terjatuh nih Gus ya, ini harus dicuci bersih batunya tuh. Harus dicuci bersih. Kalau nggak dicuci bersih, itu dipakai lagi nggak bisa.
batu bisa begitu hukum alaminya. Udah. Nah sekarang ya semut-semut juga tuh Gus yang ada di sekujur tubuh itu sama menyerap energi negatif. Ya karena kan kita kan kumpul-kumpul dengan orang banyak, ngomong ini kan maksa aja. Nah itu fungsinya semut itu ngambil energi negatif dari dalam diri gitu. Semakin banyak semutnya, berarti semakin banyak yang terserap gitu. Oke. Kalimat Prabu Siliwangi Nyamankan. bagaimana tadi? Nyamankan hatimu. Iya. Nyamankan hatimu. Nyamankan dirimu. Iya. Kenyamanan adalah yang diinginkan oleh Sang Pencipta. Iya. Untuk setiap ciptaannya. Iya. Dalam kenyamanan hadirnya Tuhan akan dapat kamu rasakan. Iya. Kenyamanan, Kang Burhan. Kenyamanan hati, nyamankanlah hatimu, ya. Jadi dari mana datangnya kenyamanan ini? Iman, nyaman. Orang yang beriman itu adalah orang yang hatinya sudah nyaman. Nah, nyaman ini dari mana datangnya? Kita mencari laku-laku yang membuat kenyamanan hati ini dulu. Dengan apa perilakunya? Ya tentu dengan menyenangkan orang lain, dengan berbagi, menyenangkan orang lain. Ketika orang yang butuh, kita bantu, dia senang nggak? Senang. Nah, kesenangan itu, ya orang yang kita bantu itu, Gus ya, masuk ke dalam diri. Artinya kenyamanan itu didapat, ya Gus ya, setelah apa? Setelah kita senang untuk menyenangkan orang lain. Akan tetapi, ya rasa nyaman ini juga Gus, ya, ini tergantung Gus. Kalau umpamanya kita mau membantu si Fulan, umpamanya ya. Nah, kalau membantunya itu atas dasar kita yang merasa punya uang, ya artinya uangnya yang kita merasa punya gitu. Iya. Terus kita membantu orang lain, ya, membantu orang lain. Nah, kalau ya hanya sekedar kita merasa uangnya uang kita, ya, kita membantu ke orang lain, itu sewaktu-waktu ketika orang lain itu yang kita bantu itu menghujat, kita sakit. Sakit ya. Iya. Merasa ya. Iya. Nah, akan tetapi Gus ya, ketika kita membantu siapapun, ya, dengan dasar, ya, kita rezekinya diberi oleh Allah, dan ketika kita berbagi juga untuk menyenangkan Allah. Nah, itu yang paling tepat, dan kenyamanannya akan lebih meresap masuk ke dalam diri kita. Nah, itu maksudnya kenyamanan yang harus kita jalani dulu. Nah, kenyamanan ini adalah ya yang dikehendaki Tuhan dan yang dikehendaki hati kamu juga sebenarnya. Gitu. Yang Oke. Cari-cari itu. Iya. Nah, setelah itu apa Gus? Setelah itu Gus? Yang mana? Di bawahnya. Di bawahnya. Kenyamanan ya. Iya. Ya artinya setelah itu nyamankan tempat kamu singgah. Ya itu yang. Iya, dinyamankan supaya apa? Supaya orang lain yang datang ke tempat kamu, ya mereka merasa nyaman gitu. Terus kalimat bawah laginya? Udah itu beliau tadi. Oke, gitu. Yang nitosanya. Nah, terus kata beliau nyitosa, bahasanya gimana? Bahasa Sundanya? Jang dina kahadean aya kagorengan. Iya. Dina kagorengan aya kahadean. Hmm. Hade goreng tak aya ngaruh.
kalengkah sorangan mung hate nu alus lalampaheun nu ditempo lalampahanan nu ditempo. Iya. Dalam keburukan ada kebaikan, ya Gus ya. Iya. Terus? Dalam kebaikan ada keburukan. Iya. Dalam keburukan ada kebaikan. Akan tetapi yang terakhir itu bahasa Indonesia ta? enggak, Sundanya aja. Hade goreng tak aya ngaruh. Iya, jadi baik dan buruk itu tidak ada pengaruh. Hade goreng tak aya ngaruh. Iya. Kalangkah sorangan. Baik dan buruk itu tidak berpengaruh kepada langkah-langkah kamu. Mung hate nu alus nu. Akan tetapi hati yang indah Lalampaheun nu ditempo. dan perilaku yang baik yang dilihat gitu. Jadi Allah itu ya tidak melihat umpamanya aksesoris kamu, apa yang Allah lihat adalah kebaikan hati kamu. Artinya kebaikan hati dan perilaku. Iya. Nah, di sini kata beliau Nyi Tosa ya, sesepuh di sini termasuk sesepuh susukan. Upayakan supaya hati dan perilaku kamu ya menjadi baik. Artinya ketika hatimu indah, maka perilaku yang akan engkau lakukan adalah perilaku-perilaku yang indah. Ketika hatimu baik, apapun yang kamu lakukan adalah kebaikan gitu. Alhamdulillah pada malam hari ini hadir 2 tokoh ya. Ada 3, yang satunya nggak ada komunikasi. Alhamdulillah malam ini ya hadir beliau Prabu Siliwangi dan Nyai Tosa. Oke. Udah, untuk pertemuan kali ini cukup sekian saja. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.